Malam Bu Dede. Malam Coach, sebentar Coach. Ya, boleh. Dah. Berasa Malam gempa Coach. nggak? Ya? Berasa gempa nggak? Nggak terlalu, enggak sih Coach. Nggak terlalu ya. Iya, soalnya dari tadi lagi jalan-jalan, jadi mungkin nggak pas lagi bergerak, pas lagi gempanya. Iya, berapa kali gempa sebelumnya kan memang saya juga kan lebih seringnya pas lagi nggak di tempat, lagi di jalan. Tadi kebetulan lagi di kamar jam 5-an ya. Iya. Goyang sekitar 2-3 detik. Saya lihat, oh ini gempa. Oh, aku tadi pas lagi kebetulan. Pas lagi jalan-jalan kali itu. Kalau yang sebelumnya itu kan yang cukup heboh itu kan yang di Banten ya. Kalau ini kan di Bogor, yang sebelumnya betul. Di Banten itu juga saya lagi arah pulang terus lihat orang kan setiap lokasi kantor itu hari Jumat atau apa ya, ingat saya kok rame ini ada ini ribut atau apa, sampai di tempat saya juga wah pada keluar semua. Oh, gempa. Iya. Oh, yang waktu itu sih terasa karena kebetulan lagi duduk di meja ya. Ini kok kursi kayak ada yang goyang-goyang. Iya. Iya, Coach. Ya, gimana Bu Dede? Apa yang mau didiskusikan? Yang saya mau diskusi sebetulnya adalah peta kehidupan sih, Coach. Ya. Yang terutama, tapi kalau dari tulisan saya sih, saya ngelihatnya memang banyak hal yang memang sesuai dengan kondisi saya saat ini sih sebetulnya. Itu tulisan yang perkapan Bu Dede? Minggu lalu Coach, hari Jumat. Iya kan rencananya kan kemarin itu hari Sabtu mau ikut yang sesi Sabtu itu. Ya. Jadi saya buat dulu hari Jumatnya, cuman ternyata Sabtu diajak pergi jadi nggak jadi ikut. Terus sudah dievaluasi belum tulisannya? Yang saya evaluasi ada beberapa yang yang kayak ada awalan gitu ya di huruf A, itu ada beberapa muncul. Mungkin dulu kan kelihatannya saya punya ketergantungan sama pasangan ya. Jadi A-nya itu kan muncul, tapi sebetulnya saya berusaha untuk menghilangkan itu, tapi ya ada juga masih muncul gitu kan. Terus saya ngelihatnya baseline saya ada yang gelombang, ada yang tekung juga. Gitu ya. Memang sih sekarang ini memang masih berusaha meningkatkan semangat ya Coach ya. Sadar itu sih masih masih berjuang gitu. Ini juga sama dengan tadi yang coaching tadi yang jam 19.30 sudah tahu kondisinya, jadi sebenarnya butuhnya justifikasi gitu. Betul. Gimana ini Bu Dede? Ini bukan Bu Dede dan tadi juga namanya Anissa ya gitu ya. Banyak juga yang lain-lain juga begitu kan, di grup kan suka saya akhirnya juga saya bilang kok ilmunya jadi masuk berangkas semua. Sebetulnya sih saya kok begini ya. Memang memang saat ini saya jadi tengahnya adalah pembenaran. Iya sih memang situasi saya memang seperti itu. Cuman kan merasanya bahwa lebih nyaman kalau dikasih pendapat sama coach seperti apa gitu. Apakah benar saya sudah bacanya seperti itu? Evaluasi. Bukan evaluasi, justifikasi. Dievaluasi. Oh iya. Nah itu tadi begitu, ya itu saya sih begitu lihat tulisannya ya, wah ini sudah gak terapi lama ini. Ayo. Terus ilmunya mau diapain? Ilmunya sih sebetulnya dipakai karena saya pakai untuk rekrutmen ya Coach. Cuman kadang-kadang ya memang ya saya bukan pembenaran sih.
Ya kadang-kadang kalau saya lagi nulis, kok saya begini ya, akhirnya saya coba maksain diri buat rubah atau kemudian mengingat setiap kali. Contohnya kayak huruf D saya, Coach. Tadinya kan saya selalu ada looping ya, Coach. Ya. Nah sekarang ini sih sebagian besar D-nya sudah nggak ada looping. Hanya ya memang masih muncul situ ada berapa tuh 2 masih muncul. Tapi ya memang sekarang ini saya lebih bisa biasanya mungkin kalau dikasih ya mungkin kalau misalnya ditegur atau apa, kadang-kadang kalau orang bilang lu kalau diomongin langsung manyun gitu kan. Tapi kalau saya sekarang ini lebih open sih. Kalau misalnya memang saya dikasih masukan ya sudah. Kalau misalnya memang ini, tapi kalau enggak ya saya masih tetap berusaha untuk menjelaskan sih. Tapi tidak sebaper dulu sih gitu. Jadi memang sudah lebih menyadari bahwa memang saya mesti harus terima masukan dari orang lain, seperti itu sih. Latihan lagi, Coach. Harus latihan lagi memang. Ya, saya mau ngomongnya jadi repot Bu Dede. Ini Bu Dede juga bukan, saya nggak tujukan khusus ke Bu Dede aja ya, maksudnya yang maksudnya kondisinya begini juga teman-teman yang lain juga banyak begitu gitu. Iya, karena salah satu mungkin karena sudah punya pengetahuannya, sudah punya skillnya. Nah kira-kira nanti kalau butuhnya baru itu sebabnya saya nunjuk duluan, saya one duluan sama coach. Karena saya tahu sih ini memang kayaknya memang banyak saya udah lose cukup jauh sih, berarti memang ya memang saya harus perbaiki, harus terapinya harus dijalankan lagi, seperti itu sih Coach. Iya, ini sampai saya kasih ini ya, surat cinta ya. Jadi biar iya Coach. Terima kasih Coach. Kalau nggak diginin, maksudnya buat saya nanti ya jadi sayang loh gitu. Nanti kalau sudah kondisinya sudah tidak ringan kan repot gitu. Betul. Iya. Saya kan selalu kalau kalau nggak infonya nggak ke saya kan saya ya sudah gitu. Cuman kadang-kadang kalau misalnya lihat data seperti ini gitu kan, saya kan selalu ingat, selalu rajin mengingatkan teman-teman kalau juga lagi ngomong gitu, coba deh kalau pernah itu klien-klien itu yang sampai nangis tiap hari, sampai benar-benar nggak bisa tidur gitu, sampai minum obat tidur gitu kan. Iya. Kan kita ya namanya ya, ini bukan menakuti atau nanti terjadi. Yang di alumni, yang di ASJ pun sudah ada yang begitu gitu. Iya. Gitu kan. Nah kalau kondisinya tidak membaik kan, kalau kondisi sang masih bisa kita diskusi, bisa konsultasi, masih ini. Tapi kalau kondisinya cukup, saya bilang kalau dari peta kehidupan, kalau misalnya sudah muncul bintang gelap mau gimana? Betul. Iya. Betul, Coach. Gitu. Mau bunuh diri pun nggak mati loh. Benar, karena belum waktunya. Iya, mau bunuh ini bukan saya ini diskusi yang belum lama nih Bu Dede. Jadi saya bukan ini menganalogi sesuatu yang tidak ada. Ini yang masuk di diskusi di WhatsApp saya itu, mau mati pun udah nggak bisa gitu. Iya, betul. Gitu. Nah itu bukan menakuti, bukan kok dengan sudah IC ini kan udah di luar, nggak positif, menakuti, bukan itu. Tapi maksudnya sharing kan selalu bahasanya kan adalah gini,
tadi juga saya ingetin walaupun bukan alumni IC, saya bilang menabunglah, bukan menabung finansial kan, kita kan tahu menabung dari sisi energi, menabung dari sisi effort untuk mengatasi kalau misalnya peta kehidupannya ada periodik yang kalau yang kan Bu, ini juga sekaligus juga untuk pendengar yang lain kan, Bu Dede tahu kalau untuk teman-teman yang bintangnya bagus kan nggak pernah saya utak-atik karena udah tahu pasti mereka dapat uang berapa, dapat ini itu sesuatu yang ini. Tapi yang selalu saya ingatkan nih ada bintang sebaliknya loh gitu kan. Nah kalau itu lagi terjadi kan mau nangis pun gimana gitu, saya bisa bantu apa? Cuman bisa pasang kuping dengerin kan gitu kan. Jadi pendengar yang baik aja paling ya. Iya, apa memang itu yang dibutuhkan? Kalau itu yang dibutuhkan, tapi kan saya juga wah, ini misalnya alumni lagi gitu ya, yang sering yang kita berkomunikasi gitu kan. Kalau yang bagus-bagus kan nggak pernah, sesekali lah buat memotivasi teman-teman yang lain yang kalau latihannya nggak rajin gitu ya. Tapi ya sudah tahu. Tapi kalau yang lagi bintangnya nggak bagus kan, nah piye tuh. Iya, betul Coach. Ini sambil Bu Dede komentar deh. Sambil saya coba cek lagi apa yang mesti di ini. Iya. Kalau yang baseline sama baseline saya nggak usah tandain lagi lah ya. Iya. Ada beberapa, ada satu baris yang cekung ya, Coach. Tapi kalau yang lain-lain menurut saya sih sudah cukup normal, cuman saya juga agak bingung tulisan saya berubah. Makanya saya bilang, tulisan saya kok berubah ya? Lah kan kita sudah sepakat bahwa kondisi seseorang kan kemarin Bu Dede sendiri bilang kan. Iya betul. Makanya saya bilang Coach, tulisannya jadi berubah ya sekarang. Iya, kalau tidak rutin dijaga kan ini nggak bisa sesuatu benda saja kan, mesin saja kan kalau dipergunakan kan ada masa maintenance ya, nggak bisa dipergunakan terus menerus, apalagi manusia loh, ini makhluk hidup, orang sadar tentang itu terus piye. Iya sih, ya memang harus terapi terus sih. Ya cuman ya memang menurut saya bagaimana saya menyikapi sekeliling saya ya Coach, apa yang saya sedang jalani, bagaimana menyikapinya. Makanya saya selalu bilang bahwa yang penting saya bersyukur dulu deh, nomor satu. Iya betul. Saya bersyukur, terima dulu, ikhlas dulu gitu aja sih kalau saya. Karena kalau terus kemudian ngomongnya ada perlawanan atau ada kenapa begini, kenapa begitu, ya nggak selesai menurut saya. Ya, untuk hal-hal yang memang kita sudah tidak bisa ubah ya, kita ya ikhlas menerimanya kan hal-hal yang nggak bisa kita ubah itu kan, misalnya kayak kita dilahirkan di mana, bangsa apa gitu kan, itu kan hal-hal yang nggak bisa diubah. Tapi hal-hal yang tentang kondisi diri kita itu rasanya kan nggak kita berubah-ubah, baik kita sendiri yang berubah karena kondisi diri kita atau maupun kondisi luar ya, seperti Bu Dede kemarin sampaikan bahwa itu kan juga mengubah. Nah, kalau kita sendiri tidak menjaganya, nggak maintain, nah iya betul. Iya. Itu saya tandain ya, menurut saya sih udah itu yang perlu jadi perhatian sih Bu Dede dari sisi psikologisnya. Iya. Terus apa yang mau didiskusikan Bu Dede? Peta kehidupan. Kan ada apa dengan peta kehidupan? Peta kehidupan kan yang dibacain di awal tahun ini kan berlaku setahun kan? Emang karena dibacain ulang bisa berubah gitu?
Enggak juga sih, cuman maksud aku dalam perjalanannya ini coach, ini kan apa namanya, ketika tahun 2021 itu kan 2020 deh, saya pernah diskusi juga sama coach kan, saya ini posisinya waktu itu kan tidak bekerja, lalu kemudian apakah saya usaha, apa saya kerja lagi gitu kan coach ya? Saya pernah tanya itu. Nah kejadiannya kan ternyata yang dikasih adalah saya dapat pekerjaan, lalu kemudian ketika saya masih kerja, saya ditawarin di kerjaan di tempat lain sehingga sekarang ini saya bekerja di 2 tempat seperti itu. Kalau saya lihat apa namanya, yang waktu itu sudah pernah coach kasih, saat ini saya itu masuknya ke dalam bintang kehidupan ya coach. Bintang kehidupan. Apa sih bintang apa ini namanya? Komunikasi. Bintang komunikasi. Lalu kan kemudian kalau misalnya ini apakah yang saya ini adalah ada beberapa yang kemudian ngajaknya bikin usaha, tapi kalau menurut saya dengan posisi saya sekarang ini terlalu riskan kalau saya terus kemudian harus apa namanya banting setir keluar dari pekerjaan saya terus kemudian saya buka usaha seperti itu, karena memang secara jiwa ya, karena kemarin tuh saya ditawarin jadi apalah yang apa namanya agen asuransi lah apalah gitu, saya melihatnya secara jiwa saya untuk saya jadi sales harus saya nawarin sesuatu gitu, kayaknya kok nggak saya banget gitu ya coach. Iya. Jadi pada akhirnya saya lebih merasa bahwa saya ini memang cocoknya jadi karyawan sih. Ya mungkin karena memang belum coba, tapi kalau menurut saya secara jiwa kayaknya saya lebih nyaman saya itu memang yang ngajar, ya berkomunikasi, diskusi sama orang, paling seperti itu sih coach. Jadi saya sekarang ini memilih saya lebih baik saya jadi karyawan gitu kan. Cuman secara usia kan sekarang ini usia saya sudah masuk ke 55 tahun coach. Ya. Paling saya bisa kerja sampai 60, paling berarti kurang lebih 5 tahun lagi kan gitu coach. Iya. Apakah benar seperti itu? Apakah terus kemudian bagaimana menurut coach? Oke, saya mengomentari dulu tadi sebelum menjawab pertanyaannya. Kalau Bu Dede yang memberikan pertanyaan yang dipanggil coach itu Bu Dede loh ya. Harusnya kan saya bertanya. Tapi saya mau mengkomentari soal apa namanya. Gini, kalau yang bertanya itu coach, jadi kalau yang menjawab itu mentori. Tadi soal saya membahasakan diri sebagai memvonis sebagai karyawan. Betul tidak betulnya dalam artian menurut saya memang cara Bu Dede memandang informasi dari aktivitas yang dilakukan selama ini disimpulkan bahwa dari sisi income itu dari bekerja gitu kan. Iya. Karena saya merasanya bahwa itu lebih safe. Menurut saya itu lebih safe gitu. Itu kan jadinya sih sebenarnya kan jadi memvonis gitu. Nah, apakah itu tepat? Saya mau mencontohkan dulu. Ini mungkin juga justru kebalikannya ya dari kondisi Dede ya. Kalau di awal saya bekerja justru saya jadi sales gitu ya. Jualan tapi tidak berhasil. Nah, pada waktu itu 30-an tahun yang lalu itu saya memvonis bahwa saya tidak berbakat jadi sales, pedagang atau pebisnis gitu. Tapi belakangan akhirnya saya mengatakan kesimpulan itu kan hanya berdasarkan dari satu kondisi.
Nah, pertanyaannya sebenarnya, karena saya udah lihat memang peta kehidupannya, apakah bukan karena bidangnya saja bahwa jadi profesional atau sebagai pebisnis itu kan bentuk aktivitasnya, tetapi ranah yang dimasuki, bidang yang dimasuki, kalau tepat bukannya itu juga baik-baik saja. Iya sih ya. Iya, ya kan? Saya memfonis tidak berbakat jadi sales, marketing, pebisnis. Saya keluar sama sekali dari korporasi, training itu kan saya harus jual sendiri. Saya kan nggak punya tim marketing, ya kan? Kerjasama bukan yang utama gitu kan. Akhirnya mengatakan, oh ternyata bukan soal jadi pebisnis atau jadi karyawannya gitu, tetapi apakah bidang yang ditekuni itu justru yang jadi perhatian. Nah, kalau saya karena sudah menjalani yang sekarang yang belakangan itu ternyata misalnya saya sebagai SRI gitu kan, saya juga mesti menjual jasa. Ketika saya di interview atau sebagai kandidat kan saya mesti menjual diri saya, dan saya berhasil berkali-kali. Gitu kan, bisa diterima gitu kan. Berarti kan saya berhasil menjual kan, gitu kan. Berarti saya punya kemampuan menjual kok. Untuk apa saya memvonis bahwa saya tidak punya kemampuan menjual? Ternyata misal menjual kemampuan. Kalau saya tidak memvonis saya tidak mampu jadi sales, ketika saya menjual jasa saya itu justru kan yang paling penting, gitu kan? Ternyata mampu kok, bisa gitu kan? Berarti kan persoalannya bidangnya gitu. Nah, kalau ditanya apakah begitu, peta kehidupannya mengatakan gitu. Jadi mau medianya mau jadi profesional atau bisnis sebenarnya, dan sehingga saya pernah infokan ke Bu Dede juga sih, sejauh kalau Bu Dede ambil bidangnya itu adalah bidang yang terkait dengan komunikasi, tentang pendidikan, tentang pengembangan diri, mau itu profesional atau menjadi bisnis, itu baik-baik saja Bu Dede. Gitu ya Coach ya. Tapi itu sekali lagi saya mesti sampaikan ya, karena tadi saya lihat tulisan tangan, saya sampaikan bahwa kan kita selalu berpegang aspek peta kehidupan, aspek energi, bukan satu-satunya aspek. Nah, kalau kedua-duanya bagus, tadi ini kan berita bagus nih, tapi kalau peta psikologisnya tadi di tulisannya tidak di-maintain, ya berita baiknya menurut saya nanti jadi ya nggak berefek gitu kan. Kita udah sepakat akan berefek kalau minimal integrasi dari 3 aspek. Sampai detik ini saya belum menemukan di luar 3 aspek itu. Kalau variabel bahwa kuasa Tuhan itu kan itu prerogatif yang tidak bisa kita sentuh kan, gitu kan. Iya. Itu kan di luar kontrol kita. Di yang 3 aspek ini kan menjadi kontrol yang mampu kita lakukan, yang mampu kita antisipasi untuk melakukan tindakan yang untuk mendukung kita gitu kan. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mengatakan juga misal kita banyak misalnya melihat aspek energi atau ini itu sesuatu yang mereka jadi bilang bahasanya takut atau apa, padahal faktanya di luar sana juga banyak teman-teman yang juga bisa belajar energi, banyak yang belajar juga peta kehidupan apapun penamaannya gitu kan. Numerologi kan juga salah satu peta kehidupan. Mereka jelas ada yang menggunakan istilah life path kan. Life path itu kan berarti benar-benar peta kehidupan gitu kan. Gitu. Tapi saya selalu mengulang-ulang, mungkin kalau yang dengerin logo diulang-ulang, ya mengingatkan bahwa mengingatkan karena ya faktanya di luar sana seringkali kalau ketika mereka lagi fokus di peta kehidupan, tindakannya lebih banyak nggak sadar menjadikan itu sepertinya aspek satu-satunya yang berpengaruh pada hidup dia, padahal tidak kan. Dia juga tahu bahwa dia meningkatkan skillnya, dia aspek diri, dia juga meningkatkan karakternya gitu kan.
Gitu. Nah, seringkali kalau misalnya ternyata mereka juga pengetahuannya misalnya hanya soal peta kehidupan dan diri, ya menganggap oh energi ini sesuatu yang mistik atau sesuatu yang gaib misalnya, enggak lah, menurut saya, nah itu perlu memang pemikiran yang lebih jauh lagi, karena faktanya sendiri sebenarnya kalau secara rasional, misalnya saya sering mencontohkan yang yang secara hukum fisika saja, orang yang apa namanya tinggal di bawah sutet ya, menara tegangan tinggi itu, dia hidup di bawah berpengaruh kan gitu. Dan yang sering kita nggak sadari itu apa namanya, dan ini semakin ini gadget kita gelombang elektro itu berpengaruh gitu. Iya. Nah, jadi sekarang kalau ini jauh-jauh sering kali udah kalau malam jauh-jauh. Nah, pertanyaan saya misalnya dari segi peta kehidupan, betul saya yang membantu untuk mengkalkulasi gitu ya. Nah, sekarang misalnya tool energinya sendiri itu dijalankan rutin nggak? Udah deh. Kalau saya tengok. Kan agak terputus mungkin sinyal saya, Bu Dede. Ya, Coach. Udah jelas, Coach? Bentar. Koneksi saya yang lagi turun lagi sebentar. Tunggu sebentar, Bu Dede ya. Iya. Mungkin kaget gempa tadi. Kemarin kan baik-baik aja kan, sinyalnya baik-baik aja. Tadi mungkin jam 5 kaget, jadi dia jadi bisa tiba-tiba drop gitu. Goyang dikit. Ya, semoga apa sinyalnya membaik. Nah, untuk tools energinya juga ini enggak, sebelum kita diskusi lebih jauh tentang peta kehidupan. Itu dijalanin nggak, Bu Dede? Iya. Nah, ini terkait dengan latihan energi, Coach. Ya. Waktu yang lalu-lalu di awal-awal itu buat saya nggak punya kendala, atau kemudian saya selalu bisa judulnya fokus atau bagaimana. Kalau sekarang kenapa ya, Coach? Nggak pernah bisa fokus, Coach. Apa yang salah dari saya ya? Nah, itu mesti dievaluasi memang, Bu Dede. Penyebabnya apa? Kayaknya sudah berusaha. Apa karena ya kondisi lagi baik-baik aja gitu kan? Dibilang baik-baik, justru sekarang ini saya bukan kali saya latihan energi, kok kayaknya tidak bisa fokus gitu, Coach. Waktu itu kan sebentar aja saya udah langsung bisa saya bisa lihat aura saya di antara, kalau saya begini aja sudah bisa lihat aura saya gitu ya, terus bisa merasakan energi hangat. Nah, kalau ini sekarang ini kok kenapa susah sekali ya untuk fokus, Coach? Enggak, itu kan sebenarnya cuma apa namanya dinamika saja, karena fokus kita kan bukan di situ, Bu Dede. Jadi iya, betul. Ya coba cek dan ini kan sudah kita bahas juga, sudah cukup panjang di reuni kita tentang latihan itu. Coba dicek videonya lagi, jawabannya ada di situ. Nanti kalau ada kelas ASJ lagi mau ikut ulang, Coach ya? Hah? Kan sebenarnya ada kelas ASJ ya, lagi saya perlu refreshing, mau belajar aja. Lagi. Hah? Iya, kayaknya, tapi saya kayaknya butuh belajar lagi deh.
bukan butuh belajar menurut saya Bu Dede, praktek aja gitu kan, mandiri gitu loh, gitu kan. Kalau di Zoom yang apa namanya minggu lalu itu kan ada yang membahasakan belajar autodidak. Nah, kalau dari sisi saya tidak menyarankan belajar autodidak, tapi belajarnya mandiri. Artinya apa? Kita setelah mengikuti sudah pelatihan yang kita anggap sudah baik, efektif, nah tinggal prakteknya secara mandiri. Itu kadang-kadang kondisi yang kalau apa namanya tidak disemangati, nggak ada temennya, itu latihannya jadi nggak rutin. Iya. Gitu ya Bu Dede ya. Iya, iya. Berarti memang ini mesti ada orang yang jadi ini, jadi penyemangat. Itu karena ada coretan awal itu ya. Itu nih. Makanya itu kecil itu tapi berpengaruh buat saya gitu ya. Waktu itu kan memang saya di samping, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, dia diem aja gitu. Tapi saya merasanya bahwa dia support saya. Iya. Itu yang apa susah menghilang di mindset saya. Dibuangnya gimana ya, Coach? Supaya saya bisa latihan lagi ya. Ya, Ya, ini di dalam sininya kan, sih yang memang mesti dirubah. Salah satunya kan gini, saya mengatakan dua kan sebenarnya sudah pernah dibahas juga di kelas ASC. Satu fleksibel. Kalau memang sebelumnya ada supporter, ya itu bonus kan. Sekarang kondisinya supporternya nggak ada, berarti kita sekarang kan harus melatih mandiri. Bukan hanya karena kondisi ada supporternya masih ada pun, kalau menjadi apa teman belajar saya selalu mengingatkan, ayo apa namanya mandiri gitu. Kalau saya cuma jadi apa toa saja kan yang tapi Coach kalau udah ngomong gitu saya langsung oh iya ya harus begitu. Lah iya, kalau ngomong baru teng kan nggak saban 20 hari saya apa namanya ocehin. Gitu iya kan. sih ya bener. Yang kedua ya kalau memang diperlukan kan di ASJ ada tools namanya self talk kan. Iya. Betul. Ya berarti harus menjalankan stop dulu supaya lebih semangat. Iya. Iya. Kan sampaikan aja ke diri sendiri kira-kira kan dari sisi apa namanya impact-nya ada nggak yang apa namanya yang sudah kita sama-sama belajar di kelas AEC itu manfaatnya, impact-nya ada nggak? Sangat banyak. Nah, kalau sangat banyak, kira-kira bagaimana akan berfungsi kalau itu hanya disimpan saja? Karena saya usaha untuk latihan tapi nggak bisa fokus. Putus ya? Ya Bu Dede, maaf sinyalnya menggemaskan. Ya.
Padahal coach masih di Kemayoran ya coach? Masih di Kemayoran. Oh, udah nggak ada ondel-ondel. Ada suaranya mungkin filternya cukup bagus, mungkin nggak masuk ke aplikasinya. Tapi kalau di ruangan saya ini cukup ini kenceng. Rame. Iya. 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 Jadi ya apalagi kan untuk Bu Dede itu kan juga dari peta kehidupannya itu jelas juga termasuk yang butuh tabungan untuk di jangka panjangnya gitu. Ya kan? Iya. Nah, itu Iya. Toolsnya sudah ada di ASJ lah, coba ini minimal menyemangati dulu untuk menonton kembali deh. Kan video kelas ASJ-nya kan masih ada kan. Kan sama dengan dengan refreshing di kelas kan juga dengan menonton sebaiknya juga sama gitu. Sekarang kan sementara kondisi masih produktif, maksudnya support dari bintang-bintang, baik bintang keuangannya sebenarnya masih bisa mandiri. Jadi sekali lagi bahasa saya support untuk peta kehidupannya termasuk yang sangat baik gitu ya. Nah, tinggal yaitu untuk yang peta energi sama peta psikologisnya itu kan harus dijalani mandiri gitu. Itu kan tidak bisa diwakilkan. Iya sih, betul. Ini tergantung saya sendiri. Iya. Sadar. Iya. Kalau yang butuh support saya kan memang dibutuh di support di peta kehidupannya, dan saya pasti kan selalu berjanji akan mensupport itu kan gitu. Tapi kalau untuk yang peta energi dengan peta psikologisnya ya itu ya perlu mandiri gitu. Tapi berarti yang bintang komunikasi dengan kemudian bintang keuangan saya berarti masih punya waktu untuk untuk ini ya coach, untuk mengumpulkan tabungan ya coach. Iya, masih kalau untuk kacamata saya dari sisi waktunya masih panjang lah, masih cukup gitu kan. Gitu. Yeah. Tinggal digunakan dengan efektif dan seefisien mungkin gitu. Yeah. Jadi tinggal nanti pada waktunya ya tabungannya tinggal dipergunakan gitu loh. Justru kalau nanti mau berlatih energi atau peta psikologisnya mau di-maintain nanti ya sudah nggak waktunya sekarang untuk nanti. Kan namanya juga persiapan gitu. Iya, betul. Makasih coach diingatkan. Ya. Makasih coach diingatin. Karena support peta kehidupan dari sisi bintang-bintangnya bagus semua lah gitu kan, dan pasti kan juga kan Bu Dede sendiri kan merasakan gitu loh di kehidupan sehari-hari gitu kan, yang support finansial, support dari orang-orang sekitar gitu kan juga masih ada kan gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah, tinggal sekarang yang secara mandirinya ini gitu kan, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, harus dijalani sendiri gitu. Iya, sadar coach. Mesti dilakukan sendiri. Itu sih Bu Dede. Iya coach. Terjawab untuk kebutuhan ininya? Terjawab, artinya
kalau misalnya itu masih panjang, yang kemarin itu yang periode 54 ke 63 itu ya Coach? 54 ke apa namanya ke ya betul ke 63. Jadi kalaupun misalnya apa itu dianggap usia untuk profesional, ketika misalnya memasuki 64 itu pun masih apa bintang untuk supportnya pun masih bagus gitu. Jadi kalau itu untuk sisi profesi atau apa namanya finansial pun masih jalannya bagus gitu. Jadi kalau secara logika manusia mungkin nggak, wah kan kita udah tahu bahwa di ASJ itu nggak bisa dilogikakan gitu kan. Iya, betul. Kita hanya bisa menjalani, menyiapkan diri ketika persiapannya positif, maka jalan yang kita lalui pun tiap tangganya kan pasti juga positif gitu. Iya, betul. Iya. Lalu kemudian kayak level ASJ saya kan kemarin baru naik ya Coach? Iya. Level keempat. Iya. Level 4. Nah, level 4 kan saya kemarin targetnya kan saya naikkan 3 kali. Iya. Artinya itu kalau saya sebagai karyawan nyampe naik levelnya berat juga ya Coach. Nah itu kan masuk lagi ke sisi logika. Energinya saya ya. Itu sisi logika lagi, Bu Dede gitu. Iya betul. Berarti kalau saya ini kondisi yang sama nih, saya sharing aja kondisi saya Bu Dede. Saya kan benar-benar lepas dari korporasi itu kan berapa tahun yang lalu gitu kan. Bukan ada persiapan finansial. Yang menurut bisa teori setidaknya yang amannya itu kan apa namanya 1 tahun sampai 2 tahun gitu kan, walaupun ada teori bilang 6 bulan sampai 1 tahun, tapi secara apa namanya amannya kalau mau misalnya yang tadinya karyawan atau profesional mau lepas pekerjaan belum ada apa hal-hal yang dikerjakan itu kan sebenarnya punya persiapan 1 sampai 2 tahun ke depan gitu ya kan, semakin apa persiapannya semakin lama semakin baik. Saya juga nggak punya persiapan, dan apakah maksudnya dunia training yang saya jalani itu juga bukan satu-satu yang menjadi apa hal yang apa namanya benar-benar ditekuni gitu kan. Jadi saya benar-benar ya menjalani saja peta kehidupan saya, Bu Dede. Tuh. Enggak. Saya lagi ya terus bilang justifikasi, mencari pembenaran Coach. Ya lebih kepada memang harus justifikasinya lebih kepada justifikasi penguatan lah ya gitu, minta pemantapan gitu. Betul gitu. Butuh penguatan itu sih Coach, bahwa memang sih iya untuk memantap, untuk sebetulnya kalau buat saya mungkin buat dorongan semangat sih Coach. Iya, saya sih mungkin Bu Dede mungkin berasa itu. Halo, sinyalnya jelas nggak? Terus lagi Coach. Halo, sudah tersambung? Ya. Ya. baru terkonek, baru naik lagi dia. Ya, mungkin apa namanya untuk hari ini mungkin ya Bu Dede ngerasa pemantapan dari saya ke Bu Dede tidak terlalu kuat. Memang itu saya sengaja gitu untuk apa supaya ya itu maunya kemandiriannya Bu Dede itu semakin optimal gitu loh. Bukannya saya nggak support, saya pasti akan support. Biasanya begitu dihubungin juga apa namanya ya saya lakukan acara apa namanya dari Sabtu lalu juga tujuannya itu kan juga untuk mensupport teman-teman siapapun gitu ya. Tapi kalau yang di apa namanya
Sabtu mungkin pemantapan yang saya berikan dorongannya mungkin lebih kuat, tapi itu kadang-kadang juga saya takar gitu, jangan sampai juga itu dijadikan ketergantungan. Jadi saya selalu utamakan adalah ayo alumni itu ayo mandiri itu kan hidupnya masing-masing gitu kan gitu. Iya sih, benar bahwa memang mandiri itu memang perlu gitu ya, cuman memang sometimes saya memang butuh ada di depan itu, ayo maju gitu. Terus terang itu butuh saya butuh itu. Betul, kan sudah tahu bahwa peta psikologisnya yang lamanya kan seperti itu gitu kan. Iya. Nah, kan secara faktanya saya seringkali mau mengatakan bahwa kalau ada supporter atau ada yang penyemangat itu sekarang harus dijadikan itu bonus gitu kan. Karena kalau tiba-tiba katakanlah misalnya mau minta support teman-teman yang lain atau lagi misalnya ngubungi saya lagi ternyata waktunya lagi nggak klop kan, sementara butuh misalnya diskusi kan gimana gitu kan. Iya. Nah, kalau sudah iya kan. Tapi kalau sudah bisa secara mandiri ya mungkin ya sedikit ada ya mungkin ya kita nanti ya kayak seperti acara Zoom atau mungkin ada reuni gitu kan. Iya. Gitu. Iya, itu buat recharge buat saya juga sih Coach sebetulnya. Dalam rangka saya dengan kata-kata kasarnya saya dipecut, ayo maju. Ya, saya tahu bahwa banyak juga teman-teman yang butuh seperti itu ya, tapi mungkin belakangan ini saya sendiri banyak ngerem karena kadang-kadang kalau saya sendiri terlalu semangat nanti terlalu euforia. Enggak sih, kalau buat saya seneng banget. Iya, kadang-kadang kan jadi kalau nanti terus semangat nanti saya jadi gemes gitu. Hayu nih, hayunya mau berapa kali nih? Ini kalau kita sistem kita pengembangan dirinya kan sistem orang dewasa kan coba kita diskusi. Betul. Ada orang-orang yang gemes kan, anak-anak aja kalau diingetin 1-2 kali 10 kali nggak jalan. Nah, ini yang dewasa pun begitu. Tapi kenyataannya butuh loh, perlu diingatkan selalu. Coba yang mengingatkan kan lama-lama gemes Bu Dede. Iya sih, betul. Makanya ada kesempatan saya maju duluan karena saya butuh dipecut. Enggak lah, jangan punya mindset buang mindset untuk dengan cara istilah dipecut. Jadi dari dulu sih, dari awal saya masuk ke dunia motivasi, saya selalu berpedoman bukan belakangan ini saja. Waktu saya menulis buku pertama saja adalah saya mau menjadikan pendengar saya atau pembaca saya itu mereka harus bisa menjadi motivator mandiri, motivator internal, jangan motivatornya eksternal. Itu saya sadari sejak dari buku pertama, itu tujuan saya Bu Dede. Jadi ini bukan saya ngomong lagi ke Bu Dede saja, tapi ke pendengar kita karena ini tayang di YouTube. Jadilah motivator untuk diri sendiri, jadilah motivator internal gitu. Iya. Karena ketika kan kalau Bu Dede kan udah pernah ngadapi ketika motivator eksternalnya itu tiba-tiba berhalangan, nah. Iya. Kadang-kadang jadi kayak kehilangan pegangan. Nah iya, kan pasti jadi ada efek-efek yang tidak menguntungkan kan, itu kan. Iya, betul. Nah, ya secepatnya kan, apalagi nanti kalau misalnya ingin masih kalau di dunia pendidikan pengembangan diri, kalau kita bisa mulai jadi motivator internal kan, kita juga kan jadi justru nanti mensupport orang lain dengan lebih enak gitu. Iya, karena sekarang ini kan bagaimanapun saya ini kan juga jadi motivator orang banyak ya. Nah, anak-anak muda itu saya jadi motivator, cuma sometimes gini, saya memotivasi orang lain, cuman bagaimana ya saya memotivasi diri saya sendiri, kadang-kadang perlu penguatan juga Coach dari pihak lain. Secara alamiahnya
saya mengatakan mungkin begitu karena saya nggak setuju ya Bu Dede ya. Mungkin pendengar yang lain juga yang dari psikologi juga dari Fakultas Psikologi juga begitu. Memang dari sejak mahasiswa itu juga memang dikatakan juga seringkali psikolog saja itu membutuhkan memang bahkan support psikologi dari orang lain. Betul, secara alamiahnya begitu. Tetapi seringkali kan karena urusan waktu, urusan effort itu ketergantungan pada orang lain itu nanti timbul persoalan lain nggak itu kan gitu. Nah itu sebabnya sejak dari mahasiswa semester 1 saya mengatakan tidak gitu. Saya belajar tentang hal-hal yang sifatnya motivasi, inspirasi, mau menjadi motivator. Langkah pertama adalah saya harus mampu bahwa ternyata ada orang lain yang bisa menjadi motivator kita. Saya harus letakkan itu menjadi bonus saja gitu. Ya kan, apalagi seperti Bu Dede yang memang aktivitasnya kan perlu memberikan motivasi buat orang lain. Itu harus punya motor mandiri untuk motivasinya. Menurut bahasa saya sih, mungkin banyak orang mungkin nggak setuju atau apa, tapi ya itu ketika kita memberikan informasi motivasi buat orang lain, ketika kita butuh, kalau ada kan aman. Gitu kan? Iya, makanya saya cari mau merecharge-nya itu adalah saya bisa diskusi sama coach. Ya saya sih dengan senang hati lah, kan dari diskusi juga apalagi dengan kondisi seperti ini juga motivasi saya juga terbantu juga, mungkin yang dari pendengar juga bisa memotivasi mereka sih gitu kan. Iya coach. Iyalah. Oke coach, makasih banyak. Sudah terjawab dulu. Ya, saya paham sih, kayak berarti memang energi sama saya harus latihan banyak untuk latihan energinya lebih banyak lagi, lebih intens lagi. Ya, rutin saja. Karena kita butuh tabungan energi, butuh tabungan psikologis gitu kan. Yes. Gitu. Cukup Bu Dede? Iya coach, makasih banyak untuk waktunya coach. Iya, sama-sama. Semoga selalu bersemangat, lebih sukses lagi dan sehat selalu. Amin. Dede. Ya, coach sukses selalu ya coach. Makasih banyak. Dede, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi coach. Makasih.